Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Faridatus Salihah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hadis, materi Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami tentang unsur-unsur hadis, yang mana diantaranya sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar unsur hadis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menumbuhkan sikap kritis dan teliti dalam memahami hadis. Adik-adik, tahu nggak apa itu hadis? Hadis menurut bahasa yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan maupun hal ikhwal Nabi, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, di sini adik-adik tahu nggak apa saja unsur-unsur hadis itu? Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan, dan ketiga yaitu rawi. Lalu apa itu sanad? Sanad yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad, Ahmad meriwayatkan dari Yahya, Yahya meriwayatkan dari Umar, dan Umar meriwayatkan dari Rasulullah. Setelah kita memahami tentang sanad, lanjut ke matan. Apa itu matan? Matan yaitu redaksi sabda Nabi atau isi dari sebuah hadis. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat atau innamal a'malu binniyat. Lanjut ke pengertian rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada sebuah contoh yang berisikan sanad, matan, dan rawi. Yang mana yang bertulisan hijau itu namanya sanad. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang bertejak biru namanya matan. Lalu yang kuning yaitu dinamakan rawi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sudah paham? Lanjut ke syarat-syarat rawi. Adik-adik tahu nggak apa saja syarat-syarat rawi itu? Yang pertama yaitu adil, yang kedua muslim, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat tidak pernah melakukan dosa kecil maupun dosa besar, dan yang terakhir dhabit. Nah, dhabit juga dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama yaitu dhabit al-sodari, yaitu kuat hafalan dan daya ingatnya atau bukan pelupa. Dan yang kedua yaitu dhabit al-kitabah, yang mana kuat dalam penulisannya atau dapat memelihara kitab hadis dengan sebaik-baiknya dari gurunya. Sudah paham? Lanjut ke rijal al-hadis. Teman-teman tahu nggak apa itu rijalul hadis? Rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat,
tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Beberapa ulama penting dalam penyusunan riwayat hadis adalah: yang pertama, Imam Al-Bukhari, penyusun pertama riwayat ringkas para sahabat. Yang kedua, Muhammad bin Sa'ad, melanjutkan usaha Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Ibnu Abdil Bar, menulis Al-Isti'ab yang mengumpulkan riwayat perawi hadis. Yang keempat, Izzuddin Ibnul Asir, mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya dalam Usdul Ghobah, lalu diperbaiki oleh Al-Zahabi dalam At-Tajrid. Yang kelima, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyusun Al-Isabah, menggabungkan Al-Isti'ab dan Usdul Ghobah dan menambahkan riwayat lainnya. Dan yang terakhir, As-Sayuti, yang mana merangkum Al-Isabah dalam Ainul Isabah. Lalu di sini saya juga mencantumkan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang dinamakan Al-Mu'siruna fi Al-Hadis. Di antaranya, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah Ummul Mukminin, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini ada sebuah tugas untuk adik-adik, yang mana banyak kalimat bijak yang tersebar di medsos, tapi sering dianggap sebagai hadis, padahal bukan. Contohnya, an-nadhafatu minal iman. Nah, apakah ini termasuk hadis atau kata mutiara? Nanti jawab dan cantumkan alasannya. Sungguh manis buahku ini, buahnya dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.